Minggu ini di Perasa Podcast. Menyalalah. Apa mau pembukaan? Kembali lagi. Kok kembali lagi? Masih bersama kami di podcast suka-suka. Tambah ngawur. Perasa Podcast. Perasa Podcast. Edisi K-Wave. Oh iya. Iya dong. Hari ini kita akan bahas tentang. Oh iya, ini bagi saya nih Logi K-Wave. Iya dong. Baju Hari- saya putih-putih aja. Ya. K-pop baru masuk. Bukan dong. Pakai baju putih-putih. Ini masih magang. Nah, ya itu. Kenapa Jadi, hari ini kita membahas K-Wave itu tentang apa, Bu? balik lagi sih tentang Cah, diam kontroversi. aja, Bukan, ini nggak dong, gimana? hari ini nggak ada aja. Tidak ada. Lagi. Itu orangnya tidur di balik kardus. Kasihan ya masuk Ya. kardus gitu ya. Apa Bu ini? Hari ini kita ini. Jadi kita tetap akan membahas tentang fenomena-fenomena yang lagi rame di Korea di hari ini. Kalau kemarin kita kan bahas tentang Dispatch, artis So Ye-ji, ini artis yang lain. Oh, Iya, siapa? namanya Ham Si-won. Iya, Ham namanya So-won. Ham So-won. Oh, Ham So-won. Namanya Ham So-won, susah takut salah di Ya, sama ya, warga ya kan. Warga Apa negara. itu dia itu? Jadi Ham So-won ini kasusnya itu berhubungan dengan Dispatch karena ini ada hubungan sama fans juga dan tentang buzzer-buzzeran nih. Kan juga lagi rame nih di Indonesia tentang buzzer. Buzzer dari dulu rame Bu kalau di Indonesia masalahnya hubungannya sama pemerintah. Iya sih. Mohon maaf. Kalau ini kenapa dia masa Enggak, jadi kalau ini enggak sih. Kalau ini dia sama fansnya sih dia. Jadi si artis ini gitu ya, ini barusan juga di-reveal gitu di Dispatch si Ham So-won. Ham So-won ini punya komunitas gitu atau dia ada fans ya. Dia Oh, tuh ada fandom. Fandomnya dia itu disetting sama dia intinya. Untuk apa? Jadi penggemarnya itu rela melakukan apapun demi Ham So-hye ini. Untuk karirnya dia loh, Dit. Kan dia ini kan salah satu artis di Korea yang pegang ada acara namanya itu Blue Ocean ya tadi itu ya. Nah, dia Ya, itu ya, ya. dia itu pegang acara seperti Home shopping. home shopping. Yang gimana Dit kalau home shopping itu biasanya? Jadi kita hari ini akan menjual ini ya. Wow, apa ini pemirsa? Oh, panci yang bisa memasak tanpa orang. Enggak dong. Iya, untuk alat pengurus badan ini Anda tidak perlu bergerak, mesin yang bergerak ya. Seperti itu yang biasanya malam-malam jam setengah 12 itu ya. Malam itu kayak gitu-gitu. Nah, Oh, suatu gitu. ketika itu dia itu dengan grup fansnya. Padahal dia ini ngomong ke perusahaan home shopping tersebut, dia ini mau resign dari acara itu dengan sukarela. Resign. Nggak tahu kenapa. Maksudnya dia keluar itu untuk meminta gaji yang lebih tinggi atau gimana tidak disebutkan oleh Dispatch. Oh gitu. Tapi intinya dia resign. Ya, dia resign dengan sukarela loh, Dit. Terus? Nah, dengan sukarela, terus kemudian ternyata dia tuh cerita ke salah satu grup yang ada. Mungkin kalau di sini namanya WhatsApp ya. Kita nggak tahu kalau di Korea tuh pakai apa, seperti grup Kakao chat. Talk. Kakao Talk mungkin Ya. ya. Seperti grup chat gitu. Dia tuh bilang bahwa ini bisa nggak teman-teman bantuin untuk telepon ke Loh, perusahaan home shoppingnya gitu, bahwa aku tuh masih dibutuhkan seperti itu. Nah, nanti dia ada yang minta resign, dia yang ini playing victim ini. tipe apa itu, ini? Manipulatif ini. Iya, kayaknya seperti itu ya. Mungkin karena dia juga aktris ya gitu ya. Oh, aktris. Oh, cowok. Cewek. Oh, cewek. Cewek. Nah, di situ ini yang yang so. ini. Nah, terus habis itu dia itu bikinlah kemudian kan karena itu fans ya. Jadi mereka seneng tuh. Akhirnya di antara mereka tuh ada potongan chatnya, nanti akan ditampilkan di Dit nih di editan sini ya. Bisa nggak Dit? Di sini? Udah Wih. canggih. Bisa, Jangan bisa. gerak-gerak dong. Diem aja nggak bisa kebaca. Bisa nanti kita tampil dong di sini ya. Tampilkan. Ya. Nah, ini contohnya nih. Jadi dia tuh ngechat, si Hanso itu bilangnya tuh kalem sih, halus gitu. Saya akan bersyukur jika Anda semua akan mengirim email ke reporter A. Gitu. Reporter B membuat saya terlihat seperti orang jahat gitu. Silahkan Oh, laporkan. wadul. Iya, jadi fansnya ini using the Oh, fandom gitu, lebih iya, kayak iya, iya. memakai fansnya itu untuk kepentingannya dia gitu, dan ada chatnya seperti itu. Nah, terus dia pernah mengatakan juga silahkan laporkan reporter atau youtuber Sip. ini karena banyak dia mendapatkan banyak klik dengan uang karena aku gitu. Jadi dia menceritakan semua di grup fans itu, di chat Manipulatif. seperti itu. Tapi fansnya juga mau. Oh, namanya fans ya. Mau. Nah, ini kan sebelumnya itu sebenarnya Han So-won ini sudah menjadi buah bibir karena memalsukan seluruh aspek kehidupan suaminya. Kayak gimana itu? Jinhwa, yang bukan hanya berbohong tentang kekayaan dan latar belakangnya, tapi juga identitas diri dari Jinhwanya. Loh.
Oh my god. Oh, bisa ya. Ternyata ini kompleks sekali dia. Kompleks sekali orangnya. Bahkan dia juga ada program juga namanya Taste of Wife. Itu di salah satu TV channel swasta di sana, TV Chosun. Itu juga ikut diakhiri tanpa alasan yang jelas sama dia. Gara-gara dia nggak mau syuting. Mungkin ya Dit, bete. Iya kayak gitu. Jadi dia tuh supaya image-nya tetap bagus, dia tuh kasarannya kayak meminta tolong ke fansnya untuk diarah-arahkan gitu. Ya itu namanya buzzer itu. Buzzer kan gitu. Nah setelah itu pada akhirnya kenapa Dispatch ini bisa reveal, karena ada salah satu orang yang di dalam grup chat itu merasa nggak nyaman dengan kok seperti ini, kenapa kita menjadi buzzer gitu loh. Akhirnya dia bercerita, dia mengunduh, kemudian dia capture itu chat, dia kirimlah ke Dispatch gitu. Oh gitu. Jadi apa-apa yang dia nggak suka itu kan selalu dilaporkan ke fans-fansnya yang ada di grup ini gitu loh. Biar fansnya ini menyerang seseorang atau komunitas tertentu gitu demi keuntungannya demi keuntungannya dia sendiri. Mungkin kalau dipikirnya fans kan rela ya Dit ya, fandom gitu. Dibayar nggak? Harusnya kalau buzzer tuh dibayar ya. Tapi ini kalau tidak dibayar makanya bocor. Iya benar. Coba dibaca. Nggak dibayar sih dia. Coba dibayar. Indonesia. Oh iya, lancar. Lancar iya. Bos. Yang penting transferan. Kayak kemarin kasusnya si Urin. Yang masalah marketplace Urin. Iya. Kan masalah itu dia menurunkan tarifnya kurir itu, Bu. Oke, gimana tuh tarifnya? Jadi kurir itu kan kita tahu gajinya si kurir ini berapa sih? Ya, jadi si kurir marketplace ini setiap dia mengantarkan per paket kiriman itu ternyata gajinya tuh 5.000. Oke, harusnya per paket 5.000. Ya. Terus yang jadi masalah? Terus lama-kelamaan itu dikurangi, Bu. Dari 5.000 jadi 4.000, terus 3.500, terus yang terakhir itu malah 1.500. Bayangkan Anda. Kalah biaya parkir. Pipis aja 1.500 loh Dit. Tuh. Parkir aja 3.000 sekarang. Iya, Bu. 3.000. Hanya modal sempritan. Iya. Kalau kita datang dia nggak ada. Nggak ada. Begitu mau mundurin motor. 3.000. Siluman itu. Itu ninja itu. Nah, tapi karena dia itu balik lagi ke kasus si Oren tadi itu. Dia kan bermasalah sama kurirnya. Terus kurirnya kan mulai curhat atau mengeluarkan unek-unek di medsos kayak gitu. Terus si Oren juga bermasalah lagi sama ininya si sellernya. Oke, seller itu aku seller sih Dit. Ya, seller. Ya kan sekarang kan naik kan? Aku dagang. Iya, jadi sekarang biaya administrasi. Biaya administrasi ada sendiri 1%. Terus habis itu untuk free ongkir itu kita tuh harus menjual minimal produk 120.000 Dit. Itu baru bisa free ongkir. Terus untuk menjadi star seller itu juga lebih sulit. Jadi bisa dicopot gelarnya star seller. Nah, itu Dit sekarang kalau kayak aku nih jualan barangnya kan murah tuh. Paling satu piece-nya itu aku tuh satu unit tuh di harga 18.000 gitu. Nah, untuk menuju angka 120 customer itu keberatan karena kan kayak aku mau pengennya dapat free ongkir nih, tapi kalau belanja 120 dengan satu produk harga 18.000 harus beli berapa banyak gitu loh. Oh iya. Nah, itu jadinya akhirnya membuat turun juga, ngefek sih buat seller. Nah, dengan itu biaya yang berlapis. Sama si Orin itu mungkin niatnya untuk apa ya? Karena ini kan kita namanya persaingan dagang. Iya sih. Jadi daripada perang dagang. Daripada kalian ribet-ribet ngurusin itu, mending langsung pesan aja di negara asal saya gitu. Iya. Kemarin itu sempat ramai juga di Twitter itu Dit. Nah, karena itu Bu, karena itu kan menimbulkan polemik tuh. Maksudnya Indonesia ditekan seperti itu demi mendatangkan barang asing yang lebih murah. Sudah tahu itu salah dan bermasalah. Tapi si Oren ini pakai jasa buzzer itu tadi untuk menutupi. Oke, jadi poinnya di situ ya. Jadi polemik itu tidak seolah-olah kayak aman-aman aja walaupun barang masuk dikasih anjing guguk ya Dit, nanti kalau ngomong tadi negara itu ya Dit. Dan negara itu bisa masuk ke sini itu akhirnya kan bikin harusnya kan negatif, maksudnya kan ya gitu kan mematikan UMKM lokal kayak kita gini, terus kayak biayanya kan tadi dari kurirnya, tapi kenapa satu sisi untuk pengiriman ke sana tuh murah banget. Aku kemarin kayak beli apa dari negara itu tuh kayak cuman ongkirnya mereka itu bakar 8.000. uang Bu, iya Bu. Niatnya bakar uang, mereka punya uang terus apa ya, pokoknya itu ekspansi lah ke negara-negara dulu.
Jadi uangnya itu buat expand dulu. Ekspansi. Langkah awalnya dari cara memonopoli sepele itu ya Dit ya. Memonopoli. Nanti kan pasti mindset orang kan berpikir, oh dari sana itu murah. Ya udah dari sana aja beli. Iya, kasihan ya, kayak mungkin Hancurnya, konveksi ya. lokal ya, terutama Hancur. baju-baju fashion kan gila harga. Kadang flash sale tuh ada loh di harga 12.000 atasan sama bawahan tuh kan kayak ya Allah, nggak nyampe apa kainnya aja nggak nyampe segitu, apa nggak nyampe harga segitu. Tapi lucunya berita apa jeleknya dia itu, reputasi jeleknya itu ditutup sama buzzer. Ya. Padahal buzzernya juga dari negara kita Negara juga. kita juga. Iya ya, buzzer yang memang sudah tersosialisasi dengan baik, Ya. terstruktur gitu loh. Akhirnya mereka mungkin membuat komunitas. Jadi komunitasnya itu berubah jadi PT atau apa? PT Buzzer. Gitu ya. Tapi kalau ngomongin buzzer ya, kita kembali ke si Hamsowon ini. Tadi namanya bukan Blue Ocean tapi Blue House ya, nama Blue perusahaan House. yang untuk itu Home shopping. home shopping itu. Nah, itu tuh dia tuh meminta ke itu tadi fansnya itu untuk melayangkan tuduhan-tuduhan, untuk berhenti melayangkan tuduhan-tuduhan negatif kepada Hamsowon karena perusahaannya ini mungkin nggak terima ya, karena banyak yang nelponin nih fans-fansnya, kayak ada sih di beberapa chatnya kayak aku udah nelpon gitu, terus penggemar kedua saya menandatangani petisi, Sampai bikin mereka tuh petisi bikin loh. petisi. Bisa. Gila nggak sih, Dit? Maksudnya kayak petisi itu dia bikin sampai dari beberapa aplikasi kan landing page ya. Mereka Iya. butuh untuk landing page. Maksudnya ini kita bisa lewat WhatsApp, Kakao atau apa, bisa bikin satu orang tuh sampai 3-4 tanda tangan Nah. untuk petisi itu gitu loh. Nah, di sini para penggemarnya itu juga bantuin gitu loh. Nggak apa-apa deh, itu untuk memberikan dia kekuatan. Anda melakukan dengan baik. Saya menandatanganinya 3 kali dari aplikasi Never, KakaoTalk, dan Twitter tuh. Sampai kayak totalitas gitu loh. Sama kayak buzzer-buzzer kita di Indonesia, cuman memang bedanya kalau buzzer yang di Indonesia itu untuk keperluan pemerintah. Ya. Menutup isu-isu yang Company atau apa gitu. loh. Tapi kalau ini literally bener-bener dia using para fans itu tadi untuk menutupi image-nya dia gitu loh, Dit. Berarti penting banget Bu, apa peran buzzer ini buat campaign sesuatu. Penting banget sih. Jadi sebenarnya kalau secara harfiah ya, Dit ya, harfiah buzzer itu kan secara Artinya kata kan tuh artinya buzz. lonceng ya, buzz ya, Buzz terus, berisik. berisik gitu ya. Nah ternyata mereka tuh juga ada manajemennya loh. Ada Bu, makanya itu jadi PT Buzzer itu. Iya. Jadi bayarnya di situ. Semua. Tapi kayak gitu tuh berarti kita memanfaatkan teknologi ya, Dit. Ada buzzer ini kan karena kita ada sosial media, ada sesuatu yang bersifat online daring gitu loh. Benar. Nah itu buzzer tuh bisa. Jadi buzzernya itu juga dia juga apa? Punya develop juga, di-develop juga dirinya sendiri. juga, bener-bener. Sehingga orang itu percaya sama omongannya dia juga. Iya. Ya gampang-gampang susah sebenarnya. Salah satu tugasnya Jadi mereka buzzer. juga katanya harus bisa analisa produk. Ini ada di sumber accurate.id, bisa analisa produk dari sisi yang berbeda. Ya, harus katanya. pinter memang. Harus tahu setiap produk yang akan diulas seperti itu. Kayak gitu sih. Sosok lah buzzer dan- itu. Katanya mereka memiliki kecenderungan atau spesialisasi terhadap topik dan produk tertentu gitu. Nah itu jadi kayak dia mengulas gadget terbaru atau apa. Nah Dia itu punya fungsinya. jadi opinion minimal harus jadi opinion leader. Iya, dari opinion leader bener. Terus kedua harus bisa copywriting juga, Nah, karena untuk menggiring opini, narasi, ya. narasi masyarakat gitu Betul. tadi. Biar walaupun negatif tuh tampaknya kayak aman-aman aja sih. Semakin pintar, semakin jago buzzernya, bayarannya juga semakin tinggi. Semakin tinggi. Sekarang juga dilengkapi dengan public speaking dan desain grafis yang bagus, Dit. Nah itu. Gila kan? Jadi kalau kita ngomongin data tuh seolah-olah ini real gitu. Padahal ya kita nggak pernah Belum tahu. lagi kampanyenya mereka yang menyerang grup-grup WhatsApp atau apa itu. Iya. Ini juga Karena mainnya- masyarakat Indonesia ini minim literasi, baca grup WhatsApp berita dari gak jelas langsung diiyain. Iya, padahal prosumen, produksi dan konsumen itu ya teman-teman sendiri, kasarannya kan dibikin-bikin sendiri, diupload-upload sendiri gitu loh, Dir. Itulah. Ya kan, nggak kayak dulu gitu. Kita di zaman public spare yang umum kayak gini tuh gampang mau beropini, mau bikin Gampang. grup, mau ngapain gitu. Bahkan ini juga terjadi di Korea dan dilakukan sama artis Koreanya ini tadi gitu loh. Nah, bocornya itu dia karena tadi katamu itu ada satu orang yang dalam grup itu merasa kayak wah grup ini udah nggak bener gitu. Iya. Akhirnya mereka membocorkan lah itu. Lagian mereka mau aja jadi buzzer gak dibayar, ya bocor. Coba dibayar. Iya juga sih, Dit. Iya. Pernah jadi buzzer, Dit? Ah tidak, Masa saya tidak mau mencari uang yakin kecil. itu gede, Dit. Masih gede kerja di sini. Bayarannya surga. Makasih. Iya, berarti amal dan ibadah dong, Dit. Iya.
Jadi gimana untuk teman-teman yang profesinya hari ini buzzer, itu tuh buzzer sebenarnya beda nggak sih sama penonton bayaran gitu, Dit? Secara harfiah, buzzer itu lebih, Bu. Secara skill Ya, kayak level up ya. Jadi Iya. itu bukan cuman supporter aja, tapi mereka ada fungsi di atasnya pasti ya. Iya. Donald Trump pakai nggak ya? Semua pakai, Bu. Siapa, Dit? Halo, ya saya nggak bahas. Sampai ketemu di Merasa Podcast selanjutnya. Saya nggak bahas. Serem, guys, kalau bahas kayak gitu. Nggak bahas apa-apa nih Kerja saya. dia, buzzer. Ya udah, sampai ketemu di Merasa Podcast selanjutnya di Korean Wave juga. Dan pastinya buat teman-teman yang ada ide mau dibahas di sini, mau jadi narasumber, Atau mau curhat tapi tidak ada yang mendengarkan, bisa jadi narasumber kita di sini. Hubungi aja. Hai.